Anda menyaksikan segmen khusus CNBC Indonesia Economic Update dan saya masih tersambung secara eksklusif langsung bersama dengan Wakil Menteri BUMN 1 Pahala Nugraha Mansuri. Pak Wamen, mari kita lanjutkan, ini masih terkait dengan perubahan signifikan tata kelola. Bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak mengenai rencana transformasi dan pengembangan sebanyak 12 klaster BUMN ke depannya akan dibawa kemana? Baik, terima kasih. Jadi kalau saat ini kita membagi BUMN-BUMN menjadi 12 klaster utama. Jadi untuk BUMN-BUMN yang masuk di dalam 12 klaster utama ini, memang kita melihat bahwa dari sisi kemampuan untuk menghasilkan laba, kemampuan untuk bisa berkompetisi di pasarnya, kemudian juga neraca dan juga kondisi keuangannya masih cukup baik untuk bisa kita perbaiki. Kalaupun ada yang pada saat ini mungkin masih menghasilkan kerugian, kita yakini bahwa kondisi tersebut bukan sesuatu yang akan berlangsung lama. Nah, yang masuk di dalam klaster ini memang nanti kita akan konsolidasikan atau kita bentuk dalam bentuk holding-holding. Jadi seperti misalnya di Kewamenan 1 di tempat saya itu ada 3 rencana untuk bisa melakukan pembentukan holding. Yaitu yang pertama yang kita harapkan juga akan selesai dalam waktu dekat itu adalah holding survei. Kemudian juga akan kita harapkan nanti ada corporate action untuk bisa membentuk holding pangan yang terdiri dari 9 BUMN, dan yang ketiga adalah holding industri pertahanan. Selain daripada beberapa holding-holding yang lainnya yang sudah terbentuk sebelumnya, seperti misalnya holding farmasi, holding rumah sakit, kemudian juga holding pupuk, holding di bidang pertambangan, holding listrik yang saat ini ada di tempatnya PLN, dan juga holding migas, dan juga perhutani sebagai holding untuk di bidang sektor kehutanan, dan juga PTPN sebagai holding di sektor perkebunan. Jadi ini holding-holding yang memang sudah terbentuk, dan kita yakini dengan adanya holding ini maka kontrol dan juga disiplin untuk bisa menjaga kinerja akan lebih baik lagi. Karena masing-masing daripada holding ini akan memiliki holding yang ada di atas yang sebagai tambahan daripada apa yang kita lakukan saat ini yang dilakukan oleh kementerian, maka masing-masing daripada holding ini memiliki fungsi bukan hanya memastikan kinerja keuangan dari ex-BUMN yang akan ada di bawahnya ini akan lebih baik lagi dari sisi kondisi keuangan, tetapi juga akan memastikan bahwa dari sisi strategi dan juga dari sisi efisiensi akan lebih baik. Beberapa hal yang tentunya kita harapkan melalui adanya pembentukan holding, misalnya penggabungan beberapa fungsi-fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh masing-masing BUMN itu bisa dikonsolidasikan sehingga kita berharap bahwa ini konsolidasi dari berbagai fungsi ini akan menghasilkan efisiensi. Nah, ini yang kita harapkan akan meningkatkan fungsi dan juga perbaikan daripada value creation yang dimiliki oleh masing-masing holding tersebut. Ada juga inisiatif lagi yang kita lakukan melalui pembentukan subholding. Karena kita melihat bahwa BUMN yang menjadi holdingnya itu sudah sangat terlalu besar. Seperti yang misalnya kita lihat dari sisi Pertamina sebagai sebuah holding migas yang mana tentunya kita memiliki rencana untuk membentuk 6 subholding. Tujuan utamanya tentunya meningkatkan kelincahan mereka dalam hal pengambilan keputusan, karena dengan adanya subholding ini mereka bisa memiliki kelincahan yang lebih baik dan juga kemampuan untuk bisa mengakses pasar modal sebagai salah satu bentuk untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk tumbuh ke depannya. Karena kita melihat tentunya di sektor migas ini kita banyak sekali kebutuhan untuk bisa melakukan investasi. Di tahap awal kita memiliki rencana misalnya di tahun 2021 ini untuk bisa mengeluarkan capex sebesar 10 miliar US dollar, sehingga tentunya dibutuhkan adanya akses kepada permodalan yang lebih baik dan juga kemungkinan untuk bisa melakukan berbagai inisiatif partnership. Yang ketiga, mengakses kepada pasar modal dan juga mengakses kepada LPI ataupun INA sebagai salah satu bentuk untuk bisa meningkatkan kinerja dan juga meningkatkan akses kepada sumber permodalan lainnya untuk bisa meningkatkan investasi dan meningkatkan kinerja serta bisnis model yang lebih transparan dan juga lebih inovatif di BUMN-BUMN kita. Nah, ini juga sedang kita coba lakukan
dan kita sedang bicara dengan INA misalnya untuk bisa mengeksplor kemungkinan untuk bisa melakukan joint investasi di beberapa sektor seperti misalnya di sektor perkapalan melalui Pertamina International Shipping dan juga melalui sektor farmasi melalui KF dan KFA. Jadi ini beberapa hal yang memang kita lakukan selain juga tentunya mengakses pasar modal karena bagaimanapun pasar modal akan membentuk sebuah disiplin kinerja yang lebih baik lagi, akan mendorong adanya inovasi yang lebih baik lagi, dan juga memberikan akses kepada permodalan yang lebih baik lagi. Dan ini kita akan eksplorasi melalui dua anak perusahaan BUMN di tahun ini yang kita sudah rencanakan, yaitu pertama adalah untuk di sektor telekomunikasi, dan juga melalui Mitratel, dan juga yang kedua adalah melalui Pertamina Geothermal Energy atau Indonesia Geothermal Energy. Nanti akan kita lihat seperti apa. Jadi ini mungkin beberapa hal yang memang kita lakukan untuk bisa meningkatkan kinerja dan juga akses permodalan dan juga meningkatkan disiplin terhadap kinerja yang dimiliki oleh bukan hanya BUMN tetapi juga anak-anak perusahaan BUMN kita. Pak Wamen, bisa diupdate sekali lagi bagi kami lebih detail, Pak, ini kajian soal Holding National Management Asset Company atau NAMCO, dan sejauh mana nanti NAMCO bisa berkontribusi juga ke pemulihan dan perbaikan ekonomi kita? Ya, kita berharap bahwa ya tentunya dengan kondisi saat ini di mana hampir semua sektor tentunya terpengaruh oleh penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan daripada konsumsi, mungkin ada beberapa badan-badan usaha yang memang mengalami kondisi yang kurang begitu baik. Nah, tentunya pemikiran mengenai NAMCO ini akan bisa menjadi sebuah institusi yang mengambil alih aset-aset yang saat ini mungkin dimiliki oleh beberapa perbankan, baik itu bank-bank BUMN ataupun bank-bank non-BUMN, dan juga melakukan restrukturisasi. Karena tentunya kan yang kita lihat saat ini bank perbankan khususnya dan juga mungkin yang dimiliki oleh sektor-sektor keuangan lainnya ya. Karena mungkin aja ada beberapa perusahaan tersebut yang juga menerbitkan MTN ataupun surat berharga lainnya selain daripada memiliki kewajiban kepada perbankan, dan kita ketahui sendiri bahwa tentunya perbankan memiliki jangka waktu investasi yang jauh lebih pendek. Nah, kita berharap dengan memindahkan atau melakukan pemindahan aset-aset tersebut dari sektor perbankan ataupun juga dari sektor-sektor yang ada di pasar modal lainnya, itu akan memberikan napas ya di satu sisi kepada perbankan dan juga kepada perusahaan-perusahaan asuransi lainnya. Meskipun saat ini sebetulnya sektor perbankan Indonesia dan juga sektor asuransi Indonesia berada dalam kondisi keuangan yang cukup baik ya, dan tapi kita mengantisipasi bahwa cukup banyak aset-aset tersebut yang mungkin ada pemodal lain atau ada jenis investor lain yang memiliki jangka waktu investasi yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan horizon yang dimiliki oleh perbankan. Jadi menurut kita ini bisa menjadi salah satu kondisi yang win-win, di mana dengan melakukan perpindahan aset tersebut kepada NAMCO tersebut, mudah-mudahan ini akan memastikan bahwa perbankan akan terus bisa memiliki kondisi keuangan yang sustain, dan juga NAMCO dan yang nanti mungkin akan memiliki beberapa jenis kelas investor yang memang memiliki horizon atau jangka waktu investasi yang jauh lebih panjang juga bisa memperoleh jenis investasi kelas baru di sana. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.